Tangan Anda sering kebas atau kesemutan? Wah, hati-hati, bisa jadi Anda mengalami gangguan saraf. Simak video ini karena kita akan bahas penyebab tangan sering kebas serta kesemutan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Lelia Hamida, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas apa saja ya yang dapat menyebabkan tangan menjadi kebas dan kesemutan. Nah, penyebab tangan kebas dan kesemutan itu penyebabnya tidak cuma 1-2 tapi banyak ya. Mati rasa pada tangan dapat disebabkan oleh kerusakan atau iritasi atau juga bisa karena kompresi salah satu saraf atau cabang salah satu saraf di lengan dan di pergelangan tangan Anda. Nah, biar lebih jelasnya, lebih fokus, kita akan membahas penyebab yang bersangkutan dengan gangguan saraf dulu ya, khususnya saraf tepi. Oke, kita menuju penyebab yang pertama yaitu cedera plexus brachialis. Ya, plexus brachialis itu diibaratkan sebagai grup saraf-saraf yang letaknya ada di dekat bahu dan lengan. Dari letaknya kita bisa menerka, saraf ini bertugas mengirim sinyal dari tulang belakang ke bahu, ke lengan, dan ke tangan. Nah, jika terjadi regangan, tekanan, atau cedera yang menyebabkan jaringan saraf ini rusak atau bahkan hingga sobek, ya akan menyebabkan suatu masalah tentunya. Kalau cederanya ringan, biasanya menimbulkan gejala seperti sensasi tersengat listrik atau terbakar di sekujur lengan, atau sensasi kebas, mati rasa, ya bisa juga ada kelemahan di lengan tersebut. Gejala-gejala ini biasanya berlangsung hanya beberapa menit ya, tapi beberapa orang bisa mengalaminya hingga harian bahkan mingguan atau bisa lebih lama lagi. Nah, biasanya kalau cedera ringan ini terjadi karena kontak fisik, misal saat olahraga seperti itu ya. Nah, kemudian pada cedera yang lebih serius biasanya terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Ini bisa menyebabkan tangan Anda lumpuh dan bahkan mati rasa. Jika pada beberapa kasus saraf yang tertarik mungkin dapat pulih sendiri tanpa harus diobati, dokter mungkin akan merekomendasikan terapi fisik untuk menjaga persendian dan otot-otot Anda tetap berfungsi baik. Kemudian untuk menjaga rentang gerak dan mencegah sendi agar tidak kaku. Tapi sekali lagi pertimbangan ini harus melalui konsultasi dengan tenaga medis ya, nanti agar disesuaikan dengan kondisi cedera yang Anda alami. Kemudian kemungkinan penyebab kedua ada CTS, carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan karpal. Penyakit ini terjadi ketika lorong karpal di sini menjadi sempit ya, akibat jaringan yang ada di sekitarnya membengkak dan akhirnya menekan saraf yang ada di sini, namanya saraf median. Nah, tanda gejalanya seperti apa? Ketika terkena CTS ini Anda mungkin akan merasakan kesemutan dan mati rasa di jari atau pada tangan ya. Biasanya paling identik pada ibu jari dan telunjuk. Pada beberapa kasus juga bisa terjadi di jari tengah dan jari manis. Yang tidak terpengaruh itu biasanya jari kelingking. Kemudian Anda mungkin akan merasakan sensasi seperti sengatan listrik di jari-jari ini ya. Sensasi ini biasanya menjalar dari pergelangan tangan, bisa ke atas lengan, bisa ke jari. Gejala ini sering terjadi saat Anda melakukan aktivitas seperti memegang setir, memegang telepon atau koran. Kemudian Anda mungkin mengalami kelemahan pada tangan dan sulit untuk memegang benda. Jadi sepertinya benda kayak sering lebih jatuh gitu ya. Ini mungkin karena mati rasa di tangan Anda, bisa juga karena kelemahan-kelemahan otot pada ibu jari yang biasanya mempunyai fungsi penting menjepit yang dikendalikan oleh saraf tersebut. Ada beberapa tips untuk Anda yang mengalami CTS ya. Misalnya yang pertama, regangkan jari tangan dan lengan ya sesering mungkin sepanjang hari ya. Teman Visio bisa lihat contoh latihan di video ini. Nah, kemudian untuk gejala yang cenderung lebih buruk biasanya dirasakan di malam hari, Anda bisa menggerakkan secara pelan-pelan pergelangan tangan Anda untuk mengurangi rasa sakit. Jika saat melakukan aktivitas tertentu gejala timbul, maka Anda bisa menggunakan splint untuk pergelangan tangan Anda. Kemudian Anda juga bisa membuat penyesuaian kecil ya pada kursi meja ya, seperti posisi meja dan keyboard yang lebih tinggi dari siku Anda juga bisa menambah tekanan yang lebih pada pergelangan tangan sehingga memicu terjadinya carpal tunnel syndrome. Jadi ini saatnya mengubah desain tempat kerja Anda menjadi lebih ergonomis. Kemungkinan penyebab yang selanjutnya adalah cubital tunnel syndrome. Cubital tunnel syndrome adalah kondisi yang melibatkan adanya penekanan atau peregangan pada saraf ulnaris.
Hampir mirip yang terjadi di carpal tunnel syndrome ya, hanya saja letak terowongan ini ada di sisi bagian dalam siku. Dan saraf yang tertekan pun jelas berbeda ya pada kasus cubital tunnel syndrome ini. Yang tertekan adalah saraf ulnaris. Penyebab yang paling sering ditemui antara lain tekanan langsung, seperti menyandarkan lengan Anda pada suatu sandaran seperti ini misalnya ya. Kemudian dapat memberikan tekanan konstan pada saraf. Bahkan dengan kebiasaan yang sederhana, misal ya, siku tertekuk dalam waktu yang lama. Kebiasaan ini bisa terjadi tanpa kita sadari, paling sering saat kita tidur. Karena saat kita menekuk siku seperti ini sebenarnya saraf ulnaris itu posisinya seperti diregangkan. Tanda dan gejala yang membedakan dengan yang lainnya adalah ada mati rasa, kesemutan, dan nyeri di tangan atau jari manis dan kelingking, terutama saat sikunya ditekuk ya. Dan biasanya membuat Anda terbangun di malam hari. Selain itu, Anda biasanya akan merasakan kemampuan menggenggam dan memegang Anda akan menurun. Dan beberapa orang biasanya kehilangan volume otot pada jari jempol dan telunjuk. Tipsnya, Anda bisa mengistirahatkan siku di tengah aktivitas ya, menggunakan elbow spin untuk mencegah peregangan berlebih pada saraf terkait ya saat ditekuk. Kemudian menghindari pakaian atau peralatan olahraga yang bisa menekan siku. Anda juga bisa mengatur komputer atau ruang kerja menulis sehingga kursi tidak lebih rendah dari meja. Dan yang terakhir, Anda bisa menghindari posisi siku yang tertekuk secara berlebihan. Oke teman fisio, itu tadi beberapa kemungkinan penyebab teman fisio bisa merasakan kesemutan dan kebas pada tangan dan jari. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini, teman fisio jadi lebih mudah mendeskripsikan gejala yang teman fisio rasakan saat bertemu dengan para medis untuk berkonsultasi. Dan alangkah bijaknya jika teman fisio mengkonsultasikan kondisi Anda serta langkah tindakan selanjutnya dengan dokter atau tenaga medis lainnya seperti fisioterapi. Sekian ya teman fisio informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih telah bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.